Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Program susu gratis yang digaungkan Cawapres Prabowo Gibran mendapat kritik setelah anggarannya yang dinilai terlampau besar, kini soal impor sapi yang menjadi sorotan. Makan siang dan susu gratis menjadi janji Capres-Cawapres Prabowo Gibran untuk memikat hati pemilih. Program ini diklaim sebagai program unggulan untuk menanggulangi stunting atau gizi buruk di Indonesia. Tak sekadar obral janji, Cawapres Gibran bahkan sempat bagi-bagi susu saat hadir di arena Car Free Day Jakarta awal Desember lalu. Prabowo Gibran akan menganggarkan biaya 450 triliun per tahun demi merealisasikan program makan siang dan susu gratis. Tetapi saat ini kuota susu sapi dalam negeri belum mencukupi sepenuhnya. Prabowo mengatakan akan mengimpor sapi guna memenuhi produksi susu bagi programnya. Jadi sekarang saya katakan kita punya will enggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Ya, kalau kita punya kehendak politik, ya sudah untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya, kita kembangkan di Indonesia. Satu sapi dari Brazil sekarang memang jauh 40 hari itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik program susu gratis Prabowo Gibran karena tidak melihat kemampuan produksi susu dalam negeri. Ya itu kan namanya masing-masing punya ide gagasan ya, kita lihat aja. Yang jelas kebutuhan susu kita itu 1 bulan atau malah 1 hari saya lupa 4 juta liter. Tapi kita cuma punya stok 900.000 hampir 1 juta. Berarti kan sisanya dari mana kalau nggak impor? Sementara itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga meragukan program susu gratis akan terpenuhi jika tidak melakukan impor. Karena menurut Mahfud, hingga kini pemerintah masih harus mengimpor susu untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Bagus, tetapi selama ini kita yang kecil-kecil aja ngimpor garam, bawang, buah, ternyata ngimpor juga gitu. Oleh sebab itu, kalau kita justru tidak mau impor, ya silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Menanggapi kritik soal susu gratis, Cawapres Gibran hanya berkomentar singkat dan akan mengevaluasinya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Menggunakan nanti dari impor, kemudian barang-barangnya nanti impor, Mas. Ya, nanti kami evaluasi. Okay. Program susu gratis memang jadi andalan Prabowo Gibran di masa Pilpres 2024. Anggaran besar yang melebihi anggaran pertahanan kerap dikritik karena tidak realistis. Tim Liputan Kompas TV. Program susu gratis Prabowo Gibran dikritik karena tidak realistis. Selain soal anggaran, juga soal pemenuhan stok susu sapi. Kita bahas bersama Amelia Anggraini dari Timnas Anies Muhaimin. Lalu ada Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran dan Dian Mirza dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, saya senang sekali nih bersama dengan perempuan-perempuan luar biasa malam hari ini. Selamat Cindy, Putri. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mbak Putri, ini kan bagi-bagi susu gratis menjadi salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran. Kemudian yang disorot adalah dana makan siang dan susu gratis yang besar sampai 450 triliun rupiah. Kemudian akan impor sapi untuk memenuhi janjinya membagikan susu gratis. Apa yang bisa dijawab soal kritikan ini? Ya, selama ini kan memang kita masih dihadapkan dengan persoalan tingginya kebutuhan konsumsi susu, tapi kapasitas produksi susu kita masih rendah. Kebutuhan konsumsi susu kita yang mencapai hampir 4,4 juta ton per tahun, tapi kita hanya bisa memproduksi susu kisaran 968 ribu ton saja. Artinya memang kita baru mampu produksi 20%, sementara 80%-nya pun mau tak mau kita harus impor dari negara lain, misalnya seperti New Zealand dan juga Australia yang terdekat dari kita. Nah, makanya
ini bahkan akan menjadi opportunity ataupun kesempatan karena memang terkait dengan keterbatasan dalam penyediaan susu ini kan bukan menjadi hambatan kita untuk memberikan bantuan gizi yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Karena justru Pak Prabowo di sini ingin membangun kembali bagaimana kita bisa membangun kemandirian susu dalam negeri dan juga menata kembali dan juga merevitalisasi peternakan susu nasional. Makanya yang beliau sebutkan itu adalah beliau akan mengimpor sapi susunya, bukan impor susunya. Karena tentu kedua hal tersebut kita lihat memang sangat berbeda. Jadi yang ingin beliau lakukan adalah membawa sapi-sapi dari peternakan berkualitas di dunia untuk kemudian bisa dikembangkan di Indonesia. Misalnya contohnya sapi dari India yang memang dikenal sebagai produsen susu terbesar di dunia dengan kontribusi 24% secara global. Karena memang sapi dari India ini terkenal mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis di Indonesia dan juga tahan terhadap penyakit. Jadi tentu ini justru jadi opportunity kita untuk bisa Mbak Putri. mengembangkan peternakan sapi susu ini dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja di sektor peternakan sapi tentu. Mbak Putri, apakah anggaran untuk impor itu di luar 450 triliun yang dianggarkan untuk makan siang dan susu gratis, dan kenapa harus India? Karena kita tahu bahwa tahun 2022 lalu ada kasus juga bahwa sapi impor dari India ini masih belum bebas penyakit mulut dan kuku maksud saya. Ya, tentu kan kita akan memilah secara hati-hati ya, dan seluruh sapi yang nanti akan diimpor misalnya dari India pasti akan melalui pengecekan yang sangat menyeluruh. Dan kalau kita lihat India ini sebenarnya adalah contoh paling baik bagaimana program makan siang dan susu gratis ini bisa berhasil, karena sejak diputuskan di Mahkamah Konstitusi India di tahun 2001 di mana program makan siang dan susu gratis itu pertama dijalankan di India akhirnya bisa mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa dalam produksi dan juga konsumsi susunya dalam beberapa tahun setelah itu. Dan saat ini 24% produksi susu global itu dari India, dan ada peningkatan yang sangat pesat lebih dari 61% terkait dengan produksi susunya, dan ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran kita dalam negeri. Dan tentunya yang paling penting kita bisa pelajari dari case India ini adalah bagaimana akhirnya India bisa memfasilitasi infrastruktur peternakan sapi perah melalui berbagai inisiatif dari pemerintahannya yang sangat baik juga, dari mulai kartu kredit untuk peternakan sapi, bagaimana mereka bisa memberikan pekerjaan untuk peternak yang perempuan, dan ini juga kan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang saya yakin juga sebenarnya dibutuhkan supaya industri susu kita bisa mandiri. Jadi kalau kita melihat kebijakan, kalau memang kita mau melihat dari sisi optimis, sudah pasti akan ada jalannya Mbak Cindy. Oke, Mbak Amelia, tim Anies Mohaimin mengkritisi soal rencana impor ini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kritik itu? Ya, begini ya, sebetulnya menurut pandangan kami ya, bahwa konsep program ini belum matang ya, atau tidak matang dan tidak menyelesaikan masalah secara holistik dari hulu ke hilir. Jadi program impor sapi perah ini dan pengadaan susu untuk anak Indonesia, kami menilai bukan program yang memiliki tingkat keberlanjutan atau sustainability. Program ini mempunyai kecenderungan untuk meninabobokan masyarakat dibandingkan kita fokus untuk memperbaiki prinsip ekonomi yang berkeadilan. Kalau kita lihat program susu ini kan tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting, kemudian menurunkan angka gizi buruk, ya. Sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah baik. Tinggal bagaimana kita meningkatkannya, ya. Pemerintah saat ini fokus kepada anak melakukan intervensi secara spesifik itu dengan fokus anak dalam 1000 hari pertama atau HPK dan kepada ibu. Jadi kalau kita bicara gizi buruk atau malnutrition atau stunting itu tidak hanya pada anak fokusnya, tapi juga kepada ibunya ya. Maka di dalam program AMIN di visi nomor 5 salah satu programnya adalah fokus untuk mendidik dan memberikan pendampingan kepada ibu dan bapak serta pasangan muda dari puskesmas ya, serta memperbaiki fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai dengan posyandu
ya, diantaranya dengan merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas puskesmas dan posyandu di seluruh Indonesia, di mana posyandu tersebut adalah akses pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat ya dengan cara bagaimana asupan gizi itu bisa didapatkan oleh ibu dan anak ya. Dan tentu saja kalau kita bicara masalah subsidi ya, subsidi pemerintah dengan menggunakan APBN yang sedemikian besarnya, akar permasalahan dari stunting, gizi buruk dan lain sebagainya itu adalah kemiskinan ya. Jadi kalau kita bisa lihat angka kemiskinan dari data 2022 memang justru naik 0,20 juta orang ya. Dan artinya kalau pemerintah mau memberikan subsidi untuk menekan angka stunting dan gizi buruk, alangkah baiknya yang diselesaikan itu adalah bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga subsidi tersebut bisa diberikan bagaimana masyarakat bisa membeli susu, membeli telur, membeli daging dengan harga yang affordable. Oke, Mbak Amel, kamu dapat poinnya. Mbak Dian. Ya, Mbak Cindy. Silakan. Saya sih dapat semangatnya ya. Saya dapat semangatnya soal program susu gratis, lunch gratis gitu ya. Ini juga dalam upaya pastinya untuk dari paslon 2 untuk mengurangi jumlah angka stunting gitu. Tapi yang perlu dikritisi kalau dari kami ya, in my perspective, yang pertama kalau kita lihat berita yang udah gitu kan yang dibagikan adalah susunya pertama, susunya susu HT, bukan susu pasteurisasi. Kita tahu kalau susu ultra high temperature itu dipanaskan, disterilisasi di suhu yang tinggi, artinya kandungan proteinnya, kandungan gizinya juga udah mulai berkurang. Sedangkan susu pasteurisasi itu dipanaskan dengan suhu yang rendah, jadi kandungan gizinya nggak terlalu banyak berubah gitu. Sedangkan yang dibutuhkan anak-anak yang sudah stunting untuk pencegahannya dan juga untuk ditanganinya adalah dengan susu yang protein tinggi, yang kalsium tinggi, kalori tinggi, selain kebutuhan karbohidratnya juga harus dipenuhi. Nah selain itu soal impor sapi, karena kan kebutuhannya kan kalau targetnya kalau kata Pak Prabowo 82 juta anak Indonesia. Nah asumsinya kata Pak Prabowo 500 cc sehari ya satu anak. Berarti kan kalau dikalikan itu kurang lebih 40 juta liter sehari. Nah, kalau kebutuhannya berarti kan ditambah 1,5 juta ekor sapi impor. Nah, saya balik lagi tuh kata Mbak Cindy, itu kalau kita tidak bisa lupa bahwa kasus PMK itu sangat merebak kemarin itu, meskipun hanya merebaknya yang paling besar di wilayah Jatim, tapi itu sudah merusak citra Indonesia. Mungkin cuma di Jatim gitu merebaknya PMK-nya gitu. Tapi kalau dari NTT misalnya mau ekspor bakso sapi, kan citra Indonesia udah rusak, nggak mau impor sapi ke Indonesia atau produk turunannya nggak mau soalnya kan sapinya impor dari India. Jadi kalau susu gratis yang menjadi program unggulan Prabowo Gibran tidak realistis menurut Anda, apa tawaran dari Ganjar Mahfud? Ya kalau kami mungkin betul programnya Pak Jokowi yang sudah ada diperbaiki saja seperti itu. Misalnya? Benar ya, tidak hanya cuma susunya dan makanannya saja gitu, tapi benar dari ibu hamilnya, prahamilnya, dari remaja putrinya harus jangan kekurangan zat besi seperti itu loh Mbak. Jadi benar-benar dari hulunya dibenerin dulu, diedukasi, disosialisasikan lagi apa sih kebutuhannya, dan benar kalau stunting itu kan dari ekonomi ya, masyarakat ekonomi rendah seperti itu. Yang mereka harus ditingkatkan adalah daya belinya betul. Daya beli ditingkatkan Mbak. Jadi bukan cuma ngasih aja and then what? Perlu pendampingan lagi dan terus mohon maaf ini anggarannya dari mana gitu. Kalau memang kalau dari Ganjar Mahfud tadi menyatakan ekonomi, lalu anggarannya bagaimana untuk bisa membantu perekonomian masyarakat supaya gizi buruk bisa tertangani? Ya itu kalau kita kritisi ini kan programnya program susu sama, belum kita bahas soal makan siangnya. Anggarannya ada nggak gitu. Ya, kalau dari Ganjar Mahfud apa yang ditawarkan dan bagaimana anggarannya? Kalau anggarannya kalau dari kami tidak memberikan program makan siang gratis, tapi kalau kita memajukan UMKM, dengan memajukan UMKM dengan seperti itu bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat juga Mbak. Karena kan kalau pertumbuhan ekonomi kan kami kan dari Ganjar sendiri sangat optimistis meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Itu sangat realistis. Kalau pertama satu daya beli ditingkatkan, kedua dari ekspor impornya
ya kan? Ketiga juga dari investasinya. Yang keempat itu yang kecil itu belanja negara, itu komponen kecil. Baik, Mbak Putri, ini jadi kritik dari masyarakat juga bahwa untuk mencegah stunting tidak dengan memberikan susu sapi kepada anak sekolah, tapi dari 1000 hari pertama kehidupan bayi mulai 0 sampai umur 1000 hari dengan intervensi di makanan pendamping ASI yang penuh dengan protein hewani. Kemudian ibunya juga diberikan protein dan juga gizi nutrisi yang baik untuk memberikan ASI yang terbaik untuk anak. Jadi kritiknya adalah tidak tepat untuk mengatasi stunting dengan bagi-bagi susu sapi, karena manusia banyak sekali yang menyatakan bahwa dokter dan jurnal menyatakan tidak butuh dengan susu sapi, tapi juga zat besi kemudian protein hewani yang di 1000 hari pertama kehidupannya. Ada kritik juga dari masing-masing paslon, lebih baik diperbaiki dulu perekonomiannya supaya setiap keluarga bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anaknya untuk mencegah stunting. Apa tanggapan dan jawaban Anda soal ini, Mbak Putri? Ya, program makan siang dan susu gratis ini kan yang tadi sudah disampaikan Mbak Cindy, juga ada target kita 82,9 juta penerima manfaat sampai dengan tahun 2029, itu bahkan terdiri dari ibu hamilnya sampai dengan anak dari tingkat SD sampai dengan SMA. Jadi kalau dibilang tadi kita tidak memperhatikan yang masih di dalam kandungan, itu tidak benar, karena bahkan ibu hamil pun dan balita itu akan kita berikan program makan siang dan susu gratis ini. Jadi memang kenapa kalkulasinya akhirnya memerlukan anggaran 400 sampai 500 triliun ini dengan asumsi per harian individunya itu membutuhkan sekitar 22 sampai 25 ribu rupiah. Dan memang jumlah ini juga sudah sejalan dengan kalkulasi dari Indonesia Food Security Review yang menyebutkan bahwa program makan siang di sekolah ini membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar dolar US, ataupun ini kalau di rata-rata di rupiahnya 450 triliun, sekitar 2% dari PDB-nya Indonesia. Jadi ini sebenarnya sudah kita kalkulasi secara hati-hati, dan APBN kita sampai saat ini memang sangat memungkinkan dengan proyeksi yang terus positif untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini. Jadi seperti yang selalu kami sampaikan, kami akan terus berusaha untuk meningkatkan rasio penerimaan negara kita dari yang sekarang hanya 13%, target kita 23% di akhir tahun 2029, dan tentu rasio penerimaan negara ini nanti akan bisa ditingkatkan dengan program hilirisasi yang sekarang sedang digenjot, dan tentunya kita nanti akan punya ruang gerak yang sangat besar untuk bisa melanjutkan berbagai agenda pembangunan yang menjadi prioritas, termasuk juga untuk program makan siang dan juga susu gratis. Kalau yang kemarin di debat kedua, Mas Cawapres kita sudah menyampaikan bahwa dengan optimalisasi hilirisasi di berbagai sektor, dari mulai perkebunan, perhutanan, perikanan, sektor digital, itu kan bisa meningkatkan penerimaan negara kita. Baik. Jadi kita sudah hitung dengan hati-hati, dan justru kita pengen dengar juga dari paslon 0103 sebenarnya kalau tidak pakai program ini konkretnya apa, karena dari tadi Mbak Cindy nanya, ya saya juga belum bisa dapat secara konkret 01 sama 03. Ini yang saya akan tanyakan selanjutnya untuk Mbak Amal dan juga Mbak Dian. Kalau apa yang bisa di-counter dari program pembagian susu gratis dan makan siang gratis Prabowo Gibran dari masing-masing paslon, dan bagaimana konkret serta anggarannya, ini yang paling penting karena anggaran juga terus disorot. Mbak Amel, silakan untuk Mbak Amel dulu. Iya, jadi begini Mbak, kalau menurut kami subsidi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah subsidi yang harus mencerdaskan masyarakat, ya, dengan menyelesaikan masalah yang ada di akarnya, ya, masalah yang ada di hulunya yang kita selesaikan, baru kita ke hilir, ya. Jadi kalau kami menawarkan sesuai dengan visi Amin, ya, bahwa pertama adalah tentu saja revitalisasi atau perbaikan fasilitas vaskes masyarakat, dari puskesmas pembantu, kemudian posyandu, karena fasilitas kesehatan ini yang paling gampang diakses oleh masyarakat, ya. Kemudian tentu saja memberikan pendampingan pada ibu hamil dari bayi di dalam kandungan sampai dengan 1000 hari pertama kehidupannya, dan kemudian juga tentu saja mendorong pemenuhan gizi yang seimbang bagi setiap anak dan menurunkan berbagai resiko, dari itu obesitas, kemudian juga pengaturan pada gula, asupan gula dan garam dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah meningkatkan selain meningkatkan peran posyandu dan juga kader-kadernya, kader posyandu tersebut
kita berikan insentif gitu ya. Kita Oke. berikan insentif. Jadi kami lebih menekankan pada edukasi. Dan Baik. yang paling penting adalah satu hal lagi, kita tidak boleh melihat masalah stunting, masalah gizi buruk ini secara parsial ya. Kita harus melihatnya secara holistik. Baik, terima Itu kasih, Mbak tadi Amel. saja. perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Oke, baik. Mbak Dian, bagaimana konkret yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud untuk mengatasi stunting dan gizi buruk? Ya, ini kalau saya sih setuju ya dengan Mbak Amel bahwa ini tidak bisa dilihat sendiri gitu loh stunting ini. Tapi kalau dari program Ganjar Mahfud sendiri, kalau kita langkah konkretnya adalah selain untuk satu desa, satu nakes, satu vaskes itu kita juga ada yang namanya internet gratis. Ini banyak sekali rentetannya dan bisa berdampak kemana aja gitu loh. Dengan internet gratis, ibu-ibu bisa jualan, bantu bisa konten, terus anak-anak yang tadinya tidak bisa melihat internet, melihat dunia di luar gitu ya, mereka jadi bisa punya akses internet gratis. Ini juga mengurangi anggaran mereka juga yang sehari-harinya setiap bulannya harus beli yang namanya kuota internet seperti itu ya. Ini juga bisa membantu mereka meningkatkan daya beli, income masuk, ya kan? Nah, tapi kalau kita balik lagi, kalau misalnya impor sapi, oke, impor sapi gitu ya. Yang bagus kan dari Australia sama Brazil sama New Zealand. Kita nggak bicara lagi India deh misalnya gitu ya. Udah dipikirin belum soal infrastrukturnya, pengolahan limbahnya seperti apa, pakannya seperti apa? Karena dari yang udah perusahaan besar yang susunya UHT itu buang limbahnya kan ke dekat permukiman masyarakat. Itu juga mesti dipikirin sih. Jadi nggak cuma anggarannya aja, tapi infrastrukturnya kalau misalnya beneran impor sapi seperti apa gitu. Baik, masyarakat akan menilai bagaimana program dari masing-masing paslon untuk mengentaskan stunting dan gizi buruk yang menjadi program di Pilpres 2024. Terima kasih Mbak Amelia Anggraini, Timnas Anies Mohaimin. Ada Mbak Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran. Dan Mbak Dian Mirza dari TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.